Materi kali ini yang kita bahas adalah asuhan keperawatan gerontik dengan masalah kebutuhan dasar manusia, demensia, dan rheumatoid arthritis. Kasus pertama adalah lansia dengan masalah kebutuhan dasar manusia. Masalah kebutuhan dasar manusia apa saja yang sering terjadi pada lansia? Seperti masalah sirkulasi, oksigenasi, masalah cairan, masalah nutrisi, eliminasi, perawatan diri, aman dan nyaman, istirahat dan tidur. Diagnosa keperawatan yang sering ditemukan pada kasus dengan masalah kebutuhan dasar manusia antara lain risiko kerusakan fungsi kardiovaskuler, risiko perilaku kesehatan berisiko, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ketidakefektifan manajemen kesehatan, intoleran aktivitas, jalan nafas tidak efektif, tidak efektifnya pola nafas, ketidakseimbangan gula darah, defisit perawatan diri, inkontinensia urin, kerusakan mobilitas fisik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, intervensi keperawatan pada lansia dengan masalah kebutuhan dasar manusia yang bisa dilakukan antara lain adalah seperti komunikasi terapeutik dengan berbagai gangguan, manajemen nutrisi untuk mengatasi masalah nutrisi, penggunaan alat bantu makan untuk mengatasi masalah mobilitas fisik, penggunaan alat bantu jalan juga sama mengatasi masalah kebutuhan fisik, juga perawatan kulit, perawatan tirai baring, latihan keseimbangan, pencegahan jatuh, perawatan kaki, back massage, rileks nafas dalam, manajemen risiko hipotermi, ekstraksi serumen telinga, oral hygiene, stimulasi kognitif. Kasus selanjutnya adalah lansia dengan demensia. Demensia merupakan penurunan menyeluruh dari fungsi mental luhur yang bersifat progresif dan irreversibel dengan kesadaran yang baik, atau sindroma klinis yang meliputi hilangnya fungsi intelektual dan memori yang sedemikian berat sehingga menyebabkan disfungsi hidup sehari-hari. Penyebabnya apa? Degenerasi neural atau gangguan multivokal, faktor usia, penyakit vaskuler atau keadaan lanjut usia pada orang tua. Nah, pengkajian yang sering ditemukan pada demensia antara lain adalah menurunnya gangguan memori jangka panjang, menurunnya bahasa atau afasia nominal, menurunnya pemikiran, penilaian, hilangnya kemampuan hidup sehari-hari misalnya mencuci, memakai pakaian, mengatur keuangan, dan lain sebagainya. Perilaku yang abnormal misalnya menyerang, berjalan tanpa tujuan, kemudian apatis, depresi dan ansietas, pola tidur yang terganggu, mengantuk di siang hari, bingung membedakan antara siang dan malam, kegelisahan di malam hari, fenomena psikotik terutama waham kejar, dan auditorik. Nah, diagnosa keperawatan yang kemungkinan terjadi adalah kerusakan memori, pengabaian diri, dan bisa menyebabkan risiko cedera. Intervensinya adalah berikan istirahat atau petunjuk, isyarat atau petunjuk untuk mengingat seperti peristiwa saat ini, musim, lokasi, nama untuk membantu orientasi. Berikan satu arahan sederhana pada satu tempat. Tentukan jenis tingkat defisit kognitif dengan menggunakan alat MMSE atau SPSMQ. Kembangkan lingkungan yang mendukung dan hubungkan klien, perawat, dan terapeutik. Sertakan anggota keluarga dalam perencanaan, pemberian, dan evaluasi perawatan sejauh yang diinginkan. Identifikasi pola-pola perilaku biasa untuk kegiatan seperti tidur, penggunaan obat, eliminasi asupan makanan, dan perawatan diri. Kenakan gelang identitas pasien, pertahankan lingkungan yang menyenangkan dan tenang. Selanjutnya adalah kasus rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun di mana persendian biasanya pada sendi tangan dan kaki mengalami peradangan sehingga terjadi pembengkakan, nyeri dan seringkali akhirnya menyebabkan kerusakan bagian dalam sendi. Pengkajian keperawatan yang sering ditemukan pada rheumatoid arthritis seperti nyeri persendian, bengkak atau rheumatoid nodul, kekakuan pada sendi terutama setelah bangun tidur pada pagi hari, demam, sendi terasa panas, terbatasnya pergerakan,
anemia, berat badan menurun, kekuatan berkurang, pasien tanpa anemis, perubahan ukuran pada sendi dan ukuran normal tanpa warna kemerahan di sekitar sendi. Pada tahap lanjut ditemukan tanda seperti gerakan terbatas, adanya nyeri tekan, deformitas bertambah pembekakan, kelemahan, dan depresi. Kemudian gejala ekstra artikuler pada jantung seperti itu, ada perikarditisnya, ada miokarditisnya, ada rheumatoid heart disease-nya. Kemudian pada mata mungkin skleritisnya, ada keratokonjungtivitisnya. Pada limpa mungkin limfadenopati, atau pada otot ada mistisis. Selanjutnya diagnosa keperawatan yang kemungkinan terjadi antara lain adalah nyeri, baik akut maupun kronis, risiko cedera, dan defisit pengetahuan. Intervensi keperawatannya, ajarkan teknik relaksasi dan distraksi, tarik nafas dalam, anjurkan klien untuk mengompres lututnya dengan air hangat, berikan massage yang halus pada lokasi yang nyeri, monitor skala lokasi penyebab waktu nyeri, kolaborasi dokter dengan dalam pemberian obat analgesik. Demikian materi kali ini, sampai ketemu kepada materi berikutnya.